Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Daharatul Fadilah. NIM 1812400000736 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Di sini saya memenuhi tugas aljabar linier, yaitu tugas akhir, dan saya akan menerangkan tentang analytical hierarchy process atau sering disebut dengan AHP, serta contoh kasus AHP dan perhitungannya. Sebelum masuk ke perhitungan, seharusnya kita harus tahu tentang pengertian AHP. Apa itu AHP? AHP itu metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. AHP itu sendiri dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Sati sebagai algoritma pengambilan keputusan untuk permasalahan multikriteria atau Multi-Criteria Decision Making atau MCDM. Permasalahan multikriteria dalam AHP ini disederhanakan dalam bentuk hierarki yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada tujuan, yang kedua adalah kriteria penilaian, dan yang ketiga adalah alternatif pilihan. Kalau digambarkan dalam bagan pohon, itu kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama ada goal, ini adalah tujuan yang hendak dicapai. Terus ada kriteria A, B, C, dan D. Dan di dalam kriteria ini terdapat alternatif pilihan untuk mengambil keputusan yang tepat. Sebelum kita membuat sebuah analisa pada skala Sati, seharusnya kita tahu terlebih dahulu bagaimana penempatan nilai pada skala Sati. Pada skala Sati itu berbobot 1 sampai 9. Untuk yang bernilai 1 itu artinya sama penting. Yang bernilai 2 rata-rata sama penting. Yang bernilai 3 sedikit lebih penting. Yang bernilai 4 rata-rata lebih penting. Yang kelima adalah lebih penting. Yang bernilai 6 rata-rata lebih penting. Yang bernilai 7 sangat penting. Yang bernilai 8 rata-rata sangat penting. Yang bernilai 9 mutlak sangat penting. Oke, mungkin itu ya sedikit tentang pendahuluan tentang AHP. Ada pengertian, ada bagan pohonnya, ada bagaimana memberi bobot pada skala Sati. Di sini saya akan memberikan contoh tentang AHP, yaitu suatu kasus sebelum seseorang itu membeli mobil. Contohnya yaitu Andi ingin membeli mobil. Adapun alternatif pilihan mobil yang akan dibeli Andi adalah Civic Coupe, Saturn Coupe, Ford Escort, dan Mazda Miata. Itu adalah alternatif pilihannya. Sedangkan kriteria penilaiannya yang dipertimbangkan Andi untuk membeli mobil adalah style, reliability, serta full economy. Style atau gaya, reliability itu mesin handal, full economy itu hemat bahan bakar.
Dari kasus yang dihadapi Andi, maka kita membuat hierarki permasalahannya terlebih dahulu. Tujuan atau goalnya ini adalah memilih mobil. Kriterianya adalah gaya, mesin handle, hemat bahan bakar. Alternatif pilihan Andi, Civic Coupe, Saturn Coupe, Ford Escort, dan Mazda Miata. Kurang lebih kalau dibuat sebagai bagan itu seperti ini analisa hierarkinya. Selanjutnya, karena kita sudah tahu mengenai tujuannya, terus alternatif pilihannya, ini kriteria pilihannya serta alternatif pilihan, maka kita membuat yang namanya skala Sati, perbandingan berpasangan dengan skala Sati. Di sini ada style, reliability, full economy. Di sini juga ada style, reliability, full economy. Untuk lebih jelasnya kita ke sini. Tadi kan tujuannya adalah memilih mobil. Kriterianya style, reliability, atau mesin handal, full economy, atau hemat BBM. Di sini juga sama. Ini baris, ini kolom. Dalam skala Sati, cara kita membacanya adalah dari kolom ke baris. Di sini untuk yang pertama di sini ada style dan style. Style terhadap style. Maka di sini saya memberi nilai 1. Kenapa? Karena pada skala Sati, nilai yang berbobot 1 itu bermakna sama penting. Terus selanjutnya adalah hemat BBM terhadap gaya. Hemat BBM dari kolom ini. Hemat BBM dari kolom ini menuju ke style gaya. Di sini saya memberikan angka bernilai 3. Kenapa? Karena dalam skala Sati, angka 3 itu bermakna sedikit lebih penting. Selanjutnya, style terhadap mesin handal. Di sini, style di sini gaya lebih di sini gaya lebih penting daripada mesin handal. Maka saya memberikan nilai 2. Karena 2 dalam skala Sati itu bermakna rata-rata sama penting. Jadi style terhadap mesin handle itu lebih penting style. Untuk reliability atau mesin handle ini terhadap style itu kita mengambilnya, ini dihapus dulu ya biar kalian paham. Ini mengambilnya tadi kan kalau style terhadap mesin handle itu bernilai 2. Maka jika mesin handle terhadap style, maka
maka sum dalam kurung maka 1 ini, karena ini kan maksudnya kan mesin handle terhadap style. Karena style terhadap mesin handle itu bernilai 2, maka mesin handle terhadap style berarti kebalikannya. Berarti 1 dibagi 2. Enter. Nah, 0,5. Terus selanjutnya ini mesin handle terhadap mesin handle. Karena bernilai sama penting, maka 1. Bernilai 1. Begitu juga full economic atau hemat BBM terhadap hemat BBM. Juga bernilai 1. Karena sama-sama penting. Nah, untuk yang kesini, style atau gaya. Style atau gaya terhadap full economy itu kenapa 0,33 ya? Kita hapus dulu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau dari hemat BBM ini terhadap style itu kan bernilai 3. Berarti style terhadap hemat BBM itu kebalikannya, yaitu kita tuliskan nolnya dulu, berarti 1 dibagi dengan 3, hasil 0,33. Untuk selanjutnya ini full economic atau hemat BBM terhadap mesin handle. Karena full hemat BBM menurut saya itu sedikit lebih penting dari mesin handle, maka saya beri nilai 4 karena dalam skala Sati angka 4 itu bernilai rata-rata sedikit lebih penting. Nah, untuk yang mesin handle terhadap hemat BBM, karena tadi hemat BBM terhadap mesin handle itu bernilai 4, maka mesin handle terhadap hemat BBM itu kita mencarinya dengan rumus satu dibagi 4 alhasil 0,25. Kita lihat dulu, bener nggak? Soalnya masih lupa-lupa sih. Iya, sama 0/4 atau 0,25. Untuk yang kesini sudah paham ya? Habis itu, setelah kita tahu ini sudah terisi semua kolomnya, kita jumlahkan di sini. Jumlah ini itu berasal dari, kita hapus dulu, sama dengan sum, kita jumlahkan dari kolom style gaya. Sini kita enter. Nah, hasilnya ini. Begitu pula selanjutnya, yang ini sama ini. Itu juga jumlah dari ini adalah hasilnya ini. Dan yang 8 ini jumlah dari sini sampai sini. Setelah itu kita buat rata-ratanya. Ini dihapus dulu biar kalian paham. Kita buat rata-ratanya. Rata-rata ini berasal dari
Ini kan kita buat kolom ya, kolom sama seperti ini. Asalnya ini juga kosong, belum ada angkanya. Terus bagaimana cara kita mengisikannya? Itu, ini kan, ini udah tak hapus. Ini tuh style gaya terhadap style gaya. Maka kita mengisikannya karena rata-rata, maka kita pakai average. 1 dibagi dengan jumlah ini, hasilnya 0,3. Begitu juga untuk berlaku semua kolom ini semua. Yang ini ya. Ini semua sama ini sama ini. Itu sama. Kalau ini tadi berasal dari 1 dibagi 30, dibagi jumlah ini, hasilnya berada di sini, maka untuk style terhadap mesin handal berarti 2 dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 0,6. Untuk yang gaya terhadap image BPM, maka ini dibagi dengan ini, hasilnya 0,1. Untuk yang mesin handal terhadap gaya, maka ini dibagi dengan ini, hasilnya di sini. Untuk yang mesin handal terhadap mesin handal, berarti 1 dibagi 1,75, hasilnya berada di sini. Berlaku untuk selanjutnya, yaitu mesin handal terhadap hemat BPM, terus berlaku juga hemat BPM terhadap gaya, itu berarti 3 dibagi 8, hasilnya di sini, dan seterusnya. Setelah itu kita pembuktian. Jika kolom per kolom dan baris kolom ini, jika dijumlah itu bernilai 1. Maka kita membuktikan. Sebelumnya ini masih kosong. 1. Harus 1. Maka kita jumlahkan. Itu ini, klik sampai sini, enter. Hasilnya 1. Berlaku juga untuk mesin handal dan hemat BPM ini. Hasilnya juga harus 1. Setelah itu, kita membuat rata-rata. Rata-rata ini diambilkan dari baris per alternatif pilihan. Jumlah ini itu berasal dari sini. Enter. Bentar terjadi kesalahan ya. Sama dengan zoom. Nah, enggak salah. Ini kan 0,32 ya. Itu coba di sini ya. Ini sudah saya isi sebelumnya. Jadi kita coba di sini. Oh, maaf, kurang fokus. Jadi ini bukan sum ya, jumlah. Nggak ada yang mengingatkan deh. Ini average. Karena rata-rata dari sini kita enter. Benar ya, sama hasilnya. Begitu juga yang untuk kolom ini dan kolom ini. Itu sama. Kita pembuktian lagi jika ini ketiga kolom ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah
Untuk jumlah maka kita menggunakan rumus sum. Ini kan terlalu banyak, jadi kita membulatkannya, ambil 2 angka dari belakang koma. Karena ini 32, maka pembulatannya adalah 0,3. 0,55 pembulatannya 0,6. 0,12 pembulatannya 0,1. Ini adalah menjadi bobot rata-rata dari alternatif pilihan. Oke, kembali ke PowerPoint. Berarti ini sudah ya, keterangannya sudah saya sampaikan. Selanjutnya, nah, kurang lebih jadinya adalah seperti ini. Kriteria Weiss dari style atau gaya adalah 0,30. Untuk reliability atau mesin handal itu 60. 0,60 dan full economic adalah 0,10. Ya tadi kan 0,3, 0,6, 0,1. Untuk bagannya jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat perhitungan bobot dari style atau gaya, reliability atau mesin handal, dan full economic atau 5 BPM. Kita kembali ke Excel. Nah, sini. Perbandingan perpilihan alternatif. Kita membuat perbandingan perpilihan alternatif. Untuk yang pertama adalah pilihan alternatif dari gaya. Maksud saya, pilihan alternatifnya itu Civic, Saturn, Escort, Miata. Di mana kriterianya adalah gaya. Karena tadi yang pertama kan gaya. Kita buat gaya terlebih dahulu. Sebelumnya ini juga masih kosong, belum ada nilainya. Tapi sudah saya isi. Jadi Civic kita seperti keterangannya juga sama sih seperti yang ini. Mau kita ambil nilai berapa? Ini Civic terhadap Civic bernilai 1 karena sama penting. Begitu juga berlaku untuk Saturn terhadap Saturn bernilai 1. Begitu juga Escort di sini 1, Miata di sini 1. Di sini 1, Miata terhadap Miata. Nah, selanjutnya kita ke Escort. Escort terhadap Civic. Di sini saya memberikan nilai 4, yaitu rata-rata sedikit lebih penting. Berarti Escort bernilai lebih tinggi daripada Civic. Kalau begitu, karena Escort lebih tinggi terhadap Civic, maka Civic tadi kan Escort ini terhadap Civic hasilnya 4. Terus karena Escort lebih tinggi nilainya daripada Civic, maka Civic terhadap Escort, Civic ini terhadap Escort, penghitungannya adalah sum Civic terhadap Escort. Berarti Civic terlebih dahulu 1 dibagi dengan Escort 4. Hasilnya 0,25. Yang selanjutnya, Escort terhadap Saturn, saya juga memberinya nilai 4. Berarti lagi-lagi Escort lebih tinggi nilainya dibandingkan Saturn. Maka
untuk Saturn terhadap Escort nilainya adalah 0,25, yaitu 1 dibagi dengan 4 yang ini ya, 4, hasilnya 0,25. Yang ketiga, Civic terhadap Saturn. Di sini saya juga memberikan nilai 4. Artinya Civic lebih tinggi nilainya dibandingkan Saturn. Maka Saturn terhadap Civic, Saturn ini terhadap Civic bernilai 0,25. Selanjutnya Miata. Kita ke Miata. Civic terhadap Miata saya beri nilai 6, yaitu rata-rata lebih penting. Artinya Civic mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan Miata. Berarti Miata kelasnya itu masih di bawah Civic. Kalau Andi mau membeli mobil itu berarti masih di bawah Civic. Nah, untuk penghitungan Miata yang sini, ini kan berarti nilai Miata terhadap Civic. Karena Civic terhadap Miata bernilai 6, maka Miata terhadap Civic itu cara penghitungannya adalah 1 dibagi 6, hasilnya seperti itu, seperti ini. Terus Saturn terhadap Miata itu bernilai 4. Berarti Saturn lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan Miata. Maka penghitungannya yaitu 1 dibagi dengan 4. Hasilnya 0,25. Yang selanjutnya adalah Escort. Escort terhadap Miata saya beri nilai 5. Berarti Escort lebih tinggi dibandingkan dengan Miata. Maka untuk Miata terhadap Escort, artinya cara penghitungannya adalah yang di sini berarti sama dengan sum ini dibagi dengan ini. Enter 0,2. Sampai sini teman-teman paham kan? Ya memang agak belibet sih, tapi sudah saya coba untuk mendetailkan karena saya juga baru memahami. Terus setelah itu, ini kan sudah terisi semua. Ini sudah terisi semua. Intinya cara pengisiannya itu dari kolom ke baris. Civic terhadap Civic. Di sini adalah nilai dari Civic yang kolom ini. Begitu juga Saturn terhadap Civic. Berarti hasil kolom ini adalah nilai dari Saturn. Berlaku untuk selanjutnya. Selanjutnya kita jumlahkan lagi. Di sini ada kolom jumlah. Jumlah ini berasal dari sini. Kita enter. Nah, sama kan? Tadi sudah terisi 11,25, saya coba lagi 11,25. Berarti itu penjumlahannya dari kolom ini. Dari kolom ini. Berlaku untuk kolom Saturn, Escort, dan Miata. Letaknya di sini. Saturn di sini, Escort di sini, dan Miata di sini. Selanjutnya kita jumlahkan.
Sebentar, kita kesini dulu ya. Biar nggak ngejelong, berarti kita kesini. Ini abaikan dulu. Tadi yang atasnya ini juga abaikan dulu. Kita kembali ke reliability ini maksudnya ya. Reliability atau mesin handal. Ada Civic, Saturn. Kita juga membuatnya seperti itu, memberikan penilaiannya. Terserah kalian. Kalau di sini saya memberikan nilai seperti ini. Ini angka-angka yang sudah saya berikan nilai dan ini penghitungannya. Penghitungannya tidak asal-asalan ya. Ini juga seperti di atas penghitungannya. Seperti tadi yang style sama kriteria pilihan yang ini. Terhadap kolom terhadap baris, intinya adalah kolom terhadap baris. Untuk yang full economic, kriteria full economic itu juga sama. Maaf, di sini agak berbeda. Full economic ini kita ambilkan nilai yang mempunyai kuantitas. Jadi saya memberikan nilai bilangan bulat. Bilangan bulat ini saya terserah sih. Jadi di sini saya memberikan nilai 34 untuk Civic, Saturn 27, Escort 24, Miata 28, jumlahnya adalah 113. Lalu kita kita mencoba menormalkannya, dan caranya itu adalah ini itu berasal dari 34 dibagi dengan 113, hasilnya itu. Sama kan? Seperti tadi, berlaku untuk kolom ini sampai bawah ini. Terus kita kembali membuktikannya. Jika kolom ini ditambahkan semua, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi ada pembuktian. Terus yang selanjutnya itu kita membuat bobot dari style, bobot dari reliability, bobot dari normalize. Nah, bobot ini berasal dari mana? Bobot ini itu berasal dari sini. Kita sebelum ke kolom bobot style, kita ke sini dulu. Nah, angka-angka ini itu berasal dari mana? Angka-angka ini itu berasal dari penjumlahan per baris. Berarti untuk angka ini 5,4 itu berasal dari penjumlahan ini. Kita coba. Enter. Kan sama. Berarti berlaku juga untuk kolom ini ya. Ini berasal dari baris Saturn, 1,7 berasal dari baris Escort, 16 berasal dari sini. Ups. Nah, setelah itu kembali lagi dari kolom ini, kita jumlahkan, taruh di sini biar sejajar dengan kolom jumlah. Kita jumlahkan, jumlahnya adalah 32,36. Terus kita mencari style weight. Untuk angka ini itu saya mengambil dari jumlah dari
baris Civic saya bagi dengan jumlah keseluruhan dari kolom ini. Hasilnya adalah ini. Kita buktikan ini dibagi dengan ini hasilnya. Ya, sama kan? Kita kembali ke PPT. Ya, sama. Jadi, untuk kolom selanjutnya berlaku sama. Berarti, kalau ini baris kedua ya, kita ambil yang satu dibagi dengan jumlah. Untuk escort kita ambil escort dibagi dengan jumlah dan selanjutnya. Dan seterusnya. Lalu, kita kembali pembuktian dengan penjumlahan dari style keseluruhan harusnya adalah 1. Ini kita abaikan dulu. Kita ke reliability weight. Sama penghitungannya juga seperti tadi style. Untuk yang kolom ini itu merupakan penjumlahan dari per baris Civic, Saturn, Escort, Miata. Terus kita kembali jumlahkan, yaitu kolom ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah ini 27,28. Lalu kita buat bobot dari mesin handle atau reliability. Seperti style, yaitu dari kolom Civic kita bagi dengan jumlah dari ini, kotakan ini. Hasilnya adalah ini. Begitu juga selanjutnya, begitu juga berlaku seterusnya. Lalu kita kembali membuktikannya dengan angka 1. Jika ini dijumlahkan, bobot dari mesin handle ini dijumlahkan, maka jumlahnya itu 1. Seperti itu. Terus selanjutnya kan tadi sudah ya, kita berarti sudah mendapatkan nilai bobot dari style, nilai bobot dari ini reliability atau mesin handle, dan nilai bobot dari normalize. Ini adalah nilai bobotnya. Selanjutnya itu, nah berarti ini sudah selesai ya. Sudah tahu ini berasal dari mana, ini berasal dari mana, ini berasal dari mana. Kita lanjut ke penghitungan finalnya. Untuk penjumlahan dari ini adalah pilihan alternatifnya. Ini adalah bobot dari kriteria pilihan. Tadi kan sudah diketahui ini diambil dari mana, kita taruh. Saya copy ya ini dari Excel ke PPT jadi agak berantakan. Yang ini juga, yang ini juga. Terus kita kali dengan kriteria weight. Dari mana kriteria weight ini? Kriteria weight ini berasal dari sini. Hasil ini. Saya ambil yang dari pembulatan. Kan karena hasilnya sama-sama 1, jadi bernilai sama kan. Saya ambil dari ini. Kembali lagi ke PowerPoint-nya. Kita kalikan. Hasilnya akan berada di sini. Pengkaliannya itu caranya adalah style weight dikali dengan 0,3 dari kriteria weight ditambah bobot Civic dari mesin handle dikali dengan bobot kriteria 0,6 ditambah lagi dengan bobot dari sebentar,
Ini adalah salah teknis. Ini bukan reliability weight sampai ada 2 ya. Ini itu berasal dari normalis yang ini. Sorry ya, kurang konsentrasi. Nah, berasal dari sini. Kita save dulu. Nah, saya ulangi, oke. Nilai angka-angka ini itu berasal dari mana? Yaitu berasal dari perkalian style weight atau bobot dari style yang angka ini dikali dengan bobot kriteria 0,3 ditambah dengan bobot mesin handal kali 0,6 ditambah bobot dari normalize dikali 0,1, hasilnya adalah 0,27. Untuk yang kolom ini 0,3 berlaku sama. Dari kolom 1 kriteria pilihan bobot style dengan alternatif pilihan 1 dikali dengan 0,3 ditambah dengan bobot dari mesin handal dikali dengan 0,6 ditambah bobot dari normalize dikali dengan 0,1, hasilnya adalah ini. Berlaku sama untuk escort dan miata. Kalau dengan penghitungan manual kan pastinya takut salah ya, atau ribet lah ya, belibet. Jadi saya tuh sudah menghitungnya sebenarnya. Nah, ini di sini saya hitung dengan dengan Excel sekalian. Nah, ketemunya di sini. Itu penghitungannya tadi sama dari maksud saya di sini penghitungan ini ya. Tadi berarti final dari bobot dari style, reliability, and full economic itu di sini. Ini adalah nilai final. Saya ambilnya dari sini. Oke. Jadi sudah selesai sih materinya. Untuk pembuktian biar semuanya selaras, maka harus dibuktikan dengan angka 1. Jika kolom ini kalian jumlahkan, maka hasilnya itu 1. Berarti benar. Berarti AHP ku konsisten ya, dari awal sampai akhir bernilai 1. Kan tadi saya selalu membuktikannya dengan nilai 1. Yaitu sama penting. Oke. Sudah paham kan teman-teman? Mungkin sekian dulu presentasi dari aku mengenai AHP. Kalau kalian masih bingung ya saya minta maaf. Kalau terdapat kesalahan-kesalahan ya saya minta maaf. Terima kasih.